Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini bertemu lagi bersama Ibu belajar kimia mudah bersama Bu Nur. Hari ini Ibu masih menjelaskan tentang sifat koligatif. Pada pertemuan sebelumnya Ibu akan tuliskan kembali di sini, yaitu ada 4 sifat koligatif. Yang pertama dilambangkan dengan delta P, yang kedua dilambangkan dengan delta TB, yang ketiga dilambangkan dengan delta TF, yang keempat dilambangkan dengan P. Delta P pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu sebutkan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan. Sedangkan delta TB ini adalah kenaikan titik didih larutan. Delta TF yaitu penurunan titik beku larutan. Sedangkan P yaitu tekanan osmotik. Dari keempat sifat koligatif yang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang delta P atau penurunan tekanan uap jenuh larutan. Pada penurunan tekanan uap jenuh larutan atau yang dilambangkan dengan delta P, pertama sekali kita akan lihat dulu apa itu tekanan uap jenuh dan mengapa terjadinya penurunan tekanan uap jenuh larutan. Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terlihat ada arah panah ke atas yang menunjukkan proses penguapan dan arah panah ke bawah yang menunjukkan proses mencair kembali. Berarti pada proses penguapan terjadi kesetimbangan antara fase cair dan fase uap sehingga membentuk kondisi kesetimbangan uap jenuh. Sehingga tekanan uap jenuh dapat dikatakan tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh zat cair. Besarnya tekanan uap jenuh tergantung pada temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar pula tekanan uap jenuh zat cair. Sedangkan penurunan tekanan uap jenuh larutan terjadi karena adanya partikel terlarut yang menghambat proses penguapan. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa tekanan uap jenuh larutan gula lebih rendah dibandingkan tekanan uap jenuh air. Menurut hukum Rolle, tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan tekanan uap jenuh pelarut dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Berdasarkan hukum Rolle, kita bisa menuliskan persamaan. Yang pertama, P sama dengan P0 dikali XP, di mana P itu adalah tekanan uap jenuh larutan, kemudian P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarut, XP adalah fraksi mol pelarut. Untuk persamaan yang kedua, yaitu berhubungan dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap jenuh larutan ini bisa kita peroleh dari selisih antara tekanan uap jenuh pelarut dikurangi dengan tekanan uap jenuh larutan. Sehingga persamaannya delta P sama dengan P0 dikurang P. Sedangkan untuk persamaan yang ketiga, ini masih berhubungan dengan delta P. Namun di sini
kita akan menghubungkan dengan fraksi mol zat terlarut. Ya, jadi apabila persamaan pertama dan persamaan kedua kita hubungkan dengan penjumlahan fraksi mol yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu XT ditambah XP sama dengan 1, maka kita akan memperoleh persamaan ketiga, ya, yang berhubungan dengan delta P itu sama dengan delta P sama dengan P0 dikali XT. Maka di sini Ibu akan buat keterangan delta P itu adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. P0 ini tadi adalah tekanan uap jenuh pelarut, sedangkan XT ini adalah fraksi mol zat terlarut. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 persamaan. Yang pertama adalah P sama dengan P0 dikali XP. Yang kedua, yang berhubungan dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan, delta P sama dengan P0 dikurang P. Yang ketiga, masih berhubungan dengan penurunan tekanan uap jenuh, namun ini berhubungan dengan fraksi mol zat terlarut, yaitu delta P sama dengan P0 dikali XT. Oke, Ibu akan buatkan contoh soal tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Soalnya adalah cairan pendingin radiator mengandung 10% glikol atau C2H6O2, di mana diketahui MR-nya sama dengan 62 pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu tersebut adalah 24 mm Hg. Oke, tentukan yang A. Sini adalah tekanan uap jenuh larutan atau kita lambangkan dengan P. Yang B itu adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan atau yang kita lambangkan dengan delta P. Kita akan jawab. Kita buat dulu diketahui massa glikol atau C2H6O2 sama dengan 10%. Kemudian P0 atau tekanan uap jenuh pelarut pada suhu 25 derajat Celcius ini adalah 24 mm Hg. Kemudian kita buat yang ditanya ada 2, yang A itu adalah P, yang B adalah delta P nya. Oke, sekarang kita akan jawab kan di sini. Misal massa total
larutan sama dengan 100 gram. Maka massa glikol 10% dari 100 tadi itu akan kita jabarkan 10/100 kali 100 gram. Coret, tentu hasilnya juga 10 gram. Karena massa total adalah 100 gram, maka massa air atau massa pelarutnya itu adalah selisihnya 100 dikurangi 10 gram sama dengan 90 gram. Dari sini baru kita masukkan ke persamaan yang kita hubungkan dengan tekanan uap jenuh larutan ataupun penurunan tekanan uap jenuh larut. Oke, kita akan masuk pada persamaan P ataupun delta P-nya. Kita jawab dulu yang A. P tadi persamaannya adalah P sama dengan P0 dikali XP. Sehingga kita harus cari dulu XP-nya. XP pada penjelasan sebelumnya yaitu adalah mol pelarut dibagi dengan mol total atau mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, sebelum kita cari XP, kita cari dulu kembali yaitu molnya. Mol pelarut sama dengan massa dibagi dengan MR. Cara sebelumnya. Massa dari pelarut atau massa air itu sudah kita cari yaitu sebesar 90 gram. Dan ingat, MR dari air adalah 18. Ini sama dengan 5 mol. Dari sini kita juga harus mencari mol dari zat terlarut. Sama persamaannya, massa dibagi dengan MR. Massa dari glikol yaitu sebesar 10 gram dibagi dengan 62. Maka kita akan memperoleh angkanya itu sebesar 0,16 mol. Oke. Dari mol-mol ini kita pindahkan ke fraksi mol. Oke, mol pelarutnya adalah 5 dibagi dengan 5 ditambah 0,16, maka kita peroleh fraksi molnya sebesar 0,97. Dari fraksi mol yang kita peroleh baru kita pindahkan ke persamaan P. Sama dengan P0 tadi diketahui adalah 24 mm Hg. XP-nya adalah 0,97. Sehingga kita akan memperoleh tekanan uap jenuh larutan yaitu sebesar 23,25 mm Hg. Oke, ini jawaban yang A. Sekarang kita berpindah ke jawaban B. Yang B yang ditanya adalah penurunannya. Persamaannya ada dua persamaan ya yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah apabila kita selisihkan. Yang kedua kalau seandainya kita kaitkan dengan fraksi mol. Karena dari dua persamaan tersebut yang akan memudahkan kita yaitu adalah persamaan yang kedua. Kita hanya menselisihkan antara tekanan uap jenuh pelarut dengan tekanan uap jenuh larutan. Jadi di sini kita gunakan persamaan kedua, delta P sama dengan P0 dikurang P. P0-nya adalah 24. P-nya yang sudah kita cari 23,25 mm Hg. Sehingga delta P-nya akan kita peroleh sebesar 0,75 mm Hg. Jadi dari soal ini dengan ditambahkannya glikol 10% ke dalam cairan pendingin ya pada suhu 25 ternyata dapat
menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap jenuh sebesar 0,75 mm Hg. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Dan untuk lebih memahaminya, Ibu menyiapkan soal latihan dan selamat mengerjakan.